Ketika lo sudah punya kesempatan di hati untuk bilang, ayo yuk ini udah nggak baik, ayo kita keluar dari hubungan tidak baik ini, udah ambil kesempatan itu, jangan sampai enggak, karena kita nggak pernah tahu besok-besok lo akan luluh, akan lebih parah. Yang paling bahaya kalau misalnya sampai nikah sama orang seperti itu, jangan. Kalau gue ya, mungkin karena gue udah pacaran lama dan sebenarnya gue tuh penyakit pacaran lama itu ada insenya kayak gini deh. Aduh, tapi nanti gue kalau misalnya putus gue sama siapa? Ada yang mau nggak sama gue? Itu pikiran gue. Dengan sifat gue yang kayak gini ya, kayak ada lagi nggak yang mau nerima gue kayak gitu. Terus juga kayak ya tapi kan gue udah lama pacarannya, kayak males cari yang lain kayak gitu. Iya, PDKT-nya lagi. Karena jujur kayak untuk seumuran gue kayak PDKT tuh udah males, tau gak sih? Udah kayak capek aja gitu. Nah terus dari itu kayak apalagi ya, banyak sih kayak ya faktor keluarga juga, kita udah deket kayak gitu. Jadi kayak gue bimbangnya tuh di situ sih. Padahal sebenarnya kayak gue mau putus itu sebenarnya gue udah lama, tapi baru bisa memutuskan itu kayak setahunan. Iya. Kalau kayak gitu. Kalau gue, namanya orang udah kayak gitu kan pasti udah negatif kan. Semua yang dia omongin ke gue itu negatif. Jadi sampai dia tuh setiap berantem itu ngajakin putus. Sampai akhirnya Mei 2020 dia bilang putus, oke saat ini gue putus. Nah sampai terakhir pun berantem mau ribut kecil, gede, besar itu selalu bilang putus. Nah terus setiap gue udah, maksudnya gue iyain dia bilang putus. Terus gue ngilang nih, gue nggak angkat telepon, nggak balas chat. Terus dia dengan pedenya dia tuh bisa ngechat panjang, dia bilang emang ada cowok lagi ya yang mau sama lo kayak gitu. Emang ada ya cowok yang mau nerima lo dengan semua sifat dan sikap lo yang seperti ini. Selalu bilang kayak gitu, tidak pernah tidak. Selalu selain mukul itu bikin perasaan kan kayak gitu kan jadi mental ya? Iya mental tuh, lu tuh ngerasa down, lu ngerasa kayaknya nggak ada lagi dia yang bisa cinta sama gue. Padahal itu tidak sama sekali, tidak. Banyak. Iya. Yang di luar sana tuh lebih baik. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak setiap ribut, setiap pukulin gue, setiap merendahkan gue sebagai wanita, dia itu selalu minta maaf seperti tidak terjadi apa-apa. Kayak gitu. Jadi maaf ya, nggak ada maksud seperti itu. Gue tuh sebenarnya sayang sama lu, gue ingin menjaga. Gue bingung menjaga dari sisi mana, kalau padahal harusnya lu jaga gue, malah lu yang mukulin gue gitu. Jadi perasaan terus udah gitu dilemanya, sakit hati tapi gue sayang. Setiap mau putusin, bahkan waktu terakhir gue putusin, akhir gue bisa keluar dari dia, itu gue merasa bersalah. Gue tuh takut banget, gue ya bener kata Cindy, takut nyesel. Selain takut nyesel, gue takut, padahal dia udah nyakitin gue ya, gue takut dia sedih, gue takut dia sakit hati, gue takut dia merasa kehilangan gue. Tapi gue harus hilangkan perasaan itu, gue harus maju. Kalau gue tidak sekarang, kapan lagi? Karena kesempatan itu menurut gue itu jarang ya. Ketika lo sudah punya kesempatan di hati untuk bilang, ayo yuk ini udah nggak baik, ayo kita keluar dari hubungan tidak baik ini, udah ambil kesempatan itu, jangan sampai enggak. Karena kita nggak pernah tahu besok-besok lo akan luluh, akan lebih parah. Yang paling bahaya kalau misalnya sampai nikah sama orang seperti itu, jangan. Nah itu dia. Jangan sampai. Apalagi nikah tuh udah next level banget. Kayak ya kalau nikah tapi menurut gue tuh waktu itu gue tau dari mana ya. Jadi tuh itu sama aja kayak masuk ke kayak Stockholm Syndrome namanya. Jadi itu sindrom yang memang tiba-tiba ada aja gitu dalam hidup lo saat. Kalau itu biasanya terjadinya pas misalnya hal ini ditemuin itu gara-gara penculik itu. Iya, penculik itu. Terus lama-kelamaan kayak kita nggak mau kan? Kita nggak mau digituin. Iya. Tapi karena kita jatuh cinta sama dia, kita jadi suka. Jadi kayak yaudah deh gue bertahan. Iya, jadi pasrah aja. Jadi itu masuknya kayak ke Stockholm Syndrome ini. Iya, emang mirip sih. Iya, mirip-mirip. Pokoknya ya gitu loh. Dan gue juga waktu itu gara-gara siapa gitu yang ngomong kayak gitu ke gue. Terus gue kayak mikir, iya juga sih, maksudnya apa bedanya sama penculik, dan ini tuh cuman berkedok pacar. Betul. Berkedok yang pacaran kayak ya gue kok sayang kok sama lo. Cuman penculik ini kan awalnya bad intention aja ya. Tapi kalau pacaran awalnya emang pengen memulai sesuatu yang bagus, tapi turns out malah jadi hal yang jelek gitu. Gitu sih.
Kenapa sih? Gak apa-apa. Bingung ya? Kadang ya kalau gue sih jujur aja gue kadang mungkin ya Nazum Zalik gue bakal di posisi itu, tapi gue kadang suka nggak, masa lo mau sih? Iya. Ngerti gak sih? Iya, betul. Karena gue tipe yang gue nggak pernah mau gambling sama sesuatu. Apalagi ke pacaran, ke hubungan, ke pasangan gitu nggak pernah. Dari awal kalau PDKT gue udah ngeliat gerak-gerik dia udah aneh aja, gue udah nggak bakal bisa. Karena gue tuh nggak pernah mau berekspektasi orang bakal berubah. Karena nggak bakal bisa, apalagi lu ketemu di umur yang 20 tahun itu kan udah jadi gitu loh. Lu nggak bakal bisa yang namanya ngerubah orang yang udah 20 tahun melakukan itu. Lo omongan kayak gini Sagittarius banget sih. Iya. Asli. Ini kayak kuat banget ya. Iya, Sagittarius tuh kuat banget. Kuat banget. Zodiak, masuk ke zodiak. Masuk ke zodiak. Masuk ke zodiak. Itu mantan gue minta turun Sagittarius. Oh iya. Oh iya, Cel. Iya. Wow. Gengsinya gede emang. Gengsinya gede banget, parah. Ngomongnya aja gaya banget. Gengsinya gede. Tapi ya good for you lah, maksudnya kayak Iya. ya lo bisa gimana ya, kayak lo bisa lebih mikir ke logika gitu. Kalau gue kan emang ya gue lebih ke perasaan gitu loh. Pasti ada tuh yang kayak aduh tapi nanti ini, tapi nanti itu. Coba sekarang gue tanya, lu pilih pukul atau lu bukul? Lu bukul. Enggak dua-duanya, gue nggak ingin. Nggak pilih satu. Aduh, nggak bisa. Lagi soal mukul gue juga, walaupun dalam seumur hidup gue nggak pernah yang namanya mukul cowok. Gue pernah sih sekali seumur hidup itu. Gue pernah juga sih. Sekali gitu beneran gue nampar dia di depan umum. Abis itu gue kayak ngerasa anjir ini bukan gue banget. Ini tuh bukan gue banget. Karena gue Kalau nampar tangan lu sakit gak sih? enggak, karena waktu itu gue emang bener Lagi emosi emosinya banget, tuh jadi lagi lo kencang nggak banget. berasa. Kayak apa ya rasanya nampar cowok? Mau Nggak pernah jangan. Gue banting sama gue. Kalau tidak meyakinkan diri sendiri untuk terus maju, untuk terus bergerak, untuk terus keluar dari hubungan tidak baik ini, itu kalau lu tidak meyakinkan diri sendiri itu sangat sulit. Jadi kayak tadi gue bilang, ketika ada kesempatan, marilah kita keluar dari hubungan ini. Jadi gue saat putus itu, malam itu gue inget banget, gue nangis, hati gue sakit banget. Gue biasanya dada gue sesek itu karena kebanyakan ngerokok, tapi gue baru kali ini merasakan beneran dada gue sakit, tapi gue bukan gara-gara apa yang masuk ke tubuh gue tuh enggak. Kan gue pernah sih kayak gitu. Iya, aduh, sakit banget sih. Iya bener. Itu sakit banget, gue sampai Sok enggak, gitu, itu gitu. sampai gue nggak semangat untuk melakukan apapun, bahkan sampai pekerjaan, tapi untungnya tidak, maksudnya cuma berapa jam. Gue semangat kok, gue semangat kok kerja di tim, semangat. Enggak. Dia semangat banget nih. Tapi gue kalau galau gue pernah kan ke Tantri, maaf banget, aku nggak bisa. Sorry ya Tantri. Sumpah gue pernah. Nah jadi kayak galau 2 hari 3 hari, aduh gue sedih banget kan, maksudnya gue sayang sama dia, kenapa dia lakukan hal seperti ini. Seandainya saja kalau dia tidak pukul, dia tidak jahat, iya jadi berandai-andai. Kebanyakan ekspektasi. Iya betul, seandainya aja lu tidak melakukan ini, pasti hubungan kita bisa jauh lebih lama kayak gitu. Karena gue bisa meyakinkan orang, gue tidak akan pernah melakukan amit-amit ya perselingkuhan, karena dia bukan hanya mukulin gue, dia tuh selingkuhin gue, ketahuan, kayak gitu-gitu. Jadi iya, orang tuh yang denger tuh, Beng kok bisa sih digituin, nggak tahu. Gue cuman kayak aduh mungkin apakah gue yang salah, sampai gue sempat berpikir gini, ini bodoh, jangan dicontoh. Sampai berpikir saat dia selingkuh, dia pukulin, gue mikir apa ada yang kurang ya dari gue. Tapi gue juga gitu. Iya, itu pas emang mantan toxic gue kayak yang gitu nggak sih? pas mantan gue yang mukulin ini, dia tuh 3 bulan pertama sebelum mukulin gue, 3 bulan pertama tuh dia doyan buat selingkuh. Doyan sampai dia kenalin selingkuhannya ke gue. Wow. Asli. Alik Lubor. Asli. Terus kayak abis itu mukulin kayak sama, gue juga jadi introspeksi kan. Iya, betul. Jadi kayak bego gitu, Betul. kayak gue salah apa ya? Gue kurang kenapa ya? Gitu Iya. jadi kayak gitu Iya. kan. Nah itu rata-rata cewek-cewek yang susah move on keluar dari hal seperti itu karena hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kalian ada yang di dalam hubungan seperti itu nggak mungkin. Maksud gue kalian pasti bisa keluar asal terus jalan, terus bergerak, jangan dilema, jangan terbuai dengan perasaan sayang sama orang seperti itu. Jangan sampai akhirnya gue nih selama dia mulai pukulin gue, berarti mungkin 1 tahun, saya sampai hampir 2 tahun inilah, hampir 2 tahun kemarin hubungan, gue tuh berdoa dalam hati, gue bilang Tuhan please dong, kalau memang dia bukan orang baik, tolong jauhin. Kalau kita nggak bisa bersama, udah please gue minta banget, jangan. Kalau dia cuma ngilang, gue ngilang itu nggak bisa, perasaan gue harus hilang. Nah itu gue doakan di hati gue setiap hari, gue bilang
Tuhan please tolongin gue. Sampai akhirnya ya datanglah 2020 ini Mei, dia putusin gue berpikir kayak oh udah deh, ini kayaknya udah cukup, ini udah waktunya kita putus, udah harus gue akhiri, harus gue putus. Galau sampai akhirnya gue ketemu sama satu laki-laki yang sudah 8 tahun lalu itu gue kenal sama dia. Itu apa ya udah pokoknya gitu, ketemu dia sampai akhirnya ya selang 1 bulanan lebih lah itu gue akhirnya pacaran sama dia. Nah kenapa cepat? Karena move on galaunya itu mikirin gimana caranya keluar dari hubungan ini 1 tahunan lebih. Pas masih sedang punya hubungan, sama yang gue tanya, kayak gitu. Gue ingin sampai gue juga berdoa kayak bilang Tuhan, gue pengen dong punya cowok yang baik, yang sayang sama gue kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu nih sama satu laki-laki yang sekarang jadi pacar gue. Dia itu itu sangat jauh berbeda bagaikan langit dengan bumi. Di sore hari. Kayak gitu, itu sangat benar-benar mereka berdua itu sosok yang berbeda. Walaupun cowok gue yang sekarang ya manusia, tetap punya kekurangan, tapi tidak pernah satu kali pun dia berantem sama gue, kita adu debat, dia ngatain gue kasar, itu tidak pernah satu kali pun. Bahkan di saat debat pun dia ngajaknya berpikir, ayo Beng berpikir ini salahnya di mana, kekurangannya di mana kayak gitu. Jadi lebih berpikir debat tapi positif. Kalau yang dulu, wah kata-kataan segala, iya ngomong kasar A sampai Z, itu kebun binatang semua dikeluarin sama dia. Kayak gitu. Jadi ngabsen ya Wak? Iya ngabsen, tiap hari kayak gitu. Nah terus kayak gue bersyukur sih sekarang, maksudnya mungkin ini buah dari bukan digebukin ya, tapi buah dari kesabaran dan gue bisa berlari sekuat mungkin. Jadi sampai akhirnya gue ketemu sama cowok yang sekarang kayak gitu. Wah baik banget, parah. Ya bagus. Terakhir ya, ini yang kata-kata nagih toksik itu pasti balik lagi ke kayaknya ada yang kurang deh, coba itu kurang greget deh. Itu gue banget lagi. Kayak kurang digebukin deh gue. Enggak. Kalau memang kayak dia baik banget, yang sebelumnya kayak gini kurang deh kayaknya kurang. Kalau gue ya karena sekarang maksudnya gue belum dapet pacar lagi gitu. Tapi dulu pas gue berantem mulu sama cowok gue dan ketika kayak udah baik-baik aja, itu gue merasa ada yang kurang, kayak kok gini aja sih, kok nggak seru ya, kayak flat aja gitu, kayak nggak ada gairahnya gitu. Gue tuh sampai kayak gitu. Nah terus udah gitu, bahkan pas gue udah putus nih, galau udah kelar kan, udah nggak galau, gue nyari lagi galaunya, kayak aduh kok nggak ada yang kurang gitu kalau gue nggak galau, kalau gue nggak merasakan emosi ya kayak gitu. Cuma kayak ya mungkin naginya kayak gitulah kalau gue. Itulah yang tadi gue bilang, setelah udah kebiasa sama hubungan toksik, bisa jadi bagian yang toksik gitu. Karena ya gue bukannya gimana ya, kayak ya gue bukannya menyudutkan mantan gue, ya gimana pun gue juga pasti ada toksiknya gitu. Cuma gue nggak cerita aja di sini. Jangan. Harus benar ya. Cara kita nih, cara kita. Iya, jangan dong. Egoisme ya sekarang gue tuh lagi menanamkan ini banget di dalam diri gue. Lu tuh tanpa tes, lu sebelum dia aja lu mampu. Iya benar tuh. Sayang itu bisa dibuat sebelumnya lo nggak sayang sama dia, lo PDKT sama dia. Terus gimana caranya lo bisa sayang? Kalau lo putus, lo bilang gak ada lagi yang mau sama gue atau nanti gue sama siapa lagi, tapi gue sayang banget sama dia. Sayang dibuat, tapi kebahagiaan iya benar, dirasain doang, lu doang yang bisa ngerasain gitu ya. Kalau kebahagiaan lo sendiri deh yang jawab, jangan gue mau bahagia. Ih keren banget. Iya, sayang itu bisa dibuat. Sayang itu bisa dibuat. Kalau lu cuma alasannya karena gue sayang, ya nggak bisa. Jangan. Tapi kalau lu bahagia, ya nggak ada yang ini kan? Good, fine aja. Iya benar. Nggak, tapi jujur setelah gue dengar lo, gue jadi koreksi diri loh. Jangan gue yang toksik ya. Panik. Gara-gara Tadi dia nanya-nanya kan. Walaupun gue nggak mukul, gue nggak yang aneh-aneh lah kayak gitu, gue nggak kerasa kayak gitu. Cuma gue takut juga. Iya makanya kalau misalnya tadi nanya soal nagih, sebenarnya gue kayak nggak tahu. Sekarang gue sama orang yang kayak benar-benar beres gitu. Ngerti gak sih? Yang kayak gue biasa ketemu yang agak ganjen-ganjen, ini tuh kayak bener buat setia gitu. Nah gue di sini mikirnya gini, apa yang gue mau dalam hubungan ini. Kalau gue masih mau main-main, gue bakal cari yang kayak gitu.
gue cari aja nakal-nakal seru gak sih, sama-sama selingkuh kan gitu. Tapi kalau misalnya gue udah sekarang ini gue mau buat nikah, ya gue mau yang tenang lah hubungannya. Terus bridesmaidnya siapa sih? Ya belum ada Gue termasuk nih, gue termasuk ya. Yang ditanya itu, bridesmaidnya siapa? Kayak gitu. Nah, ya gitu sih, maksudnya ya emang sih bakal susah banget ya. Yang penting lo punya wadah dan teman yang emang benar-benar. Iya betul. Cari kesibukan, pokoknya intinya itu sih. Iya. Lo tanemin aja sih yang kata-kata gue. Sayang itu bisa dibuat, tapi bahagia itu lo sendiri yang bisa jauh. Oke, satu kata dong masing-masing buat Apa? korban-korban atau Yang lagi sudah mengalami. Gue kan tadi udah tuh. Gua Ya. semangat dan buka mata. Masih banyak yang mau cowok tuh kayak ikan di laut, nggak bakal habis, Bos. Tapi kalau lu mancing dapetnya satu ikan, Pakai jaring. dipatahin Ya, dulu. makanya lempar jaring yang luas, jangan pakai pancingan. Pancingan cuma satu ya. Kalau gue apa ya? Ya walaupun sesayang-sayangnya kalian, ya kalian harus sayang diri kalian sendiri. Betul. Itu yang penting, karena kalau misalnya kalian nggak mikirin kalian sendiri, gue bukannya kayak ngajarin kalian egois apa kayak gimana ya, tapi emang self love ya itu penting banget lah. Kalau lo nggak ada self love buat diri lo sendiri, ya lo pasti bakalan kayak ya udah lo terjerumus terus di hubungan yang toksik itu. Jadi kayak ya lo harus pentingin diri lo sendiri sih. Betul. Dah. Kalau ini sesepuh Sesepah. Apa ya? Nggak satu kata ya, satu kalimat sih. Iya. Banyak kalimat kayak satu kata cuma smart. iya semangat. Iya bisa yuk. Aja tiga. Bisa iya, banyak tiga bisa yuk. Ya udah gimana Bu? Ya semangat. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semuanya mungkin, sangat mungkin untuk keluar walaupun berat. Walaupun sulit, pasti bisa. Jangan biarkan diri kalian terlena dengan hubungan seperti itu tidak baik dan itu sangat merusak diri. Itu jangan. Mari kalian yang di dalam kondisi seperti ini, mari kita keluar, mari nggak usah harus cari pasangan dulu, nggak usah, tapi maksudnya sembuhkan diri, keluar dari orang-orang seperti itu. Jadi mari keluar, kita bisa. Ya bisa ya? Yuk milih tantri dulu. Ya pokoknya segitu aja buat kalian yang punya pengalaman juga, kalian boleh banget komen di bawah sini. Kita sharing-sharing. Iya, makanya siapa kita tahu nanti sharing-sharing. bisa terbuka pikirannya. Siapa tahu Iya. ada topik yang sekiranya menarik untuk kita bahas Iya. dan mencari solusi. Karena kan ini ada 3 kepala, 3 Iya. otak yang beda. Beda. Ya, jadi Iya, kalau misalnya kalian pengen kita bahas sesuatu atau kalian pengen cerita, nanti siapa tahu nanti kita bakal buka question and answer juga ya. Iya, Biar iya, bisa benar-benar. nanti kita dengar juga suara dari kalian tentang hubungan, tentang apapun itu. Tulis juga topik-topik yang pengen kita bahas dan jangan lupa untuk subscribe. komen dan like. Tonton terus.